Satu minggu sudah berlalu, minggu lalu kita ada di pantai merayakan Sukkot ya, awal, dan hari ini tutup ya, tanggal 16 hari yang ke-7. Ada dalam sukacita, kita masih dalam suasana sukacita Sukkot ya, karena Sukkot itu selama 7 hari. Tapi biarlah sukacita Sukkot ini bukan cuma saat 7 hari ini saja, tetapi seterusnya ya, sukacita Sukkot harus tetap ada dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita sama-sama akan belajar tentang firman Tuhan. Kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-13. Lukas pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-9. Lukas pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-6 dan berakhir pada ayatnya yang ke-9 dengan judul yang diberikan oleh ILT, pohon ara yang tidak berbuah. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan dibacakan. Kita akan membacakan secara bersama-sama ya, dengan hikmat Tuhan. Kita membaca firman Tuhan ini dengan suara yang nyaring hingga telinga kita mendengar. Ya, kita akan membacakan secara bersama-sama dengan demikianlah firman Bapa Yahweh. 2, 3. Dan dia mengatakan perumpamaan ini: seorang memiliki sebatang pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya, dan dia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi dia tidak menemukannya. Dan dia berkata kepada penjaga kebun anggur itu, lihatlah, 3 tahun aku datang untuk mencari buah pada pohon ara ini, dan tidak menemukannya. Tebaklah dia, mengapa pula dia menyia-nyiakan tanah ini? Dan sambil menanggapi, dia berkata kepadanya, Tuhan, biarkanlah pula dia tahun ini, sampai aku mencampuri sekelilingnya dan menaburkan pupuk. Kalau ia sungguh dapat menghasilkan buah, tetapi jika tidak, engkau boleh segera menebangnya. Kita katakan amin ya. Silakan duduk Bapak Ibu, anak-anak semua yang berkati oleh Bapak Yahweh. Kita belajar tentang firman Tuhan di siang hari ini yang turun bagi saudara dan saya, berbicara tentang pohon ara yang tidak berbuah ya. Ini merupakan perumpamaan ya. Dan perumpamaan itu artinya seumpama ya. Perumpamaan ini dikatakan oleh Yesus Masias kepada para muridnya ya, tentang pohon ara yang tidak berbuah. Sesuai dengan cerita yang saudara dan saya tadi baca bersama, bahwa pohon ara ini ya, dia tidak berbuah selama 3 tahun. Dan pemilik kebun anggur itu yang di dalamnya ditanam pohon ara, dia disuruh tebang karena rugi, sia-sia tanah ya, sia-sia. Tetapi penjaga kebun anggur yang di dalamnya ada pohon ara ini, dia ada tawar-menawar. Dia bilang, kasih lagi kesempatan tahun ini. Tetapi jika tidak, bisa ditebang. Yang kita lihat ayatnya yang 9 itu, jika tidak, engkau boleh segera menebangnya. Di sini ada tanda seru. Tanda seru itu adalah perintah. Ya, kau boleh menebangnya. Ya, kita belajar tentang firman Tuhan ini. Ya, di mana pohon berbicara tentang kehidupan saudara dan saya. Ya, ini pohon kehidupan. Dan dalam pohon kehidupan saudara dan saya ini ya, kalau pohon secara jasmani itu dia tidak bisa kena panas terus. Kalau dia kena panas terus dia akan mati. Ya, toh kalau tumbuhan bunga kalau tidak pernah disiram, dia tetap kena panas pasti dia. Kalau dia tidak pernah kena matahari, dia hanya kena air hujan terus, pasti dia juga akan mati. Ya, jadi pohon ini ya, dia harus, atau tumbuhan ini seharusnya dia harus kena
sinar matahari dan juga air, supaya pohon ini cepat bertumbuh dan menghasilkan buah. Ya, sebagaimana firman Tuhan yang datang kepada saudara dan saya berbicara tentang kehidupan kita yang setiap hari pasti ditimpa ya susah dan senang. Tidak selamanya kehidupan kita berjalan itu mulus. Tidak selamanya kehidupan kita itu berjalan ada liku-liku. Tidak. Kadang ada lika-liku, kadang ada lurus. Ya. Kalau kita menyanyi tiada di kidung jemaat itu yang mengatakan suka duka dipakainya untuk memperkuat iman. Ya. Saudara dan saya kalau tidak ada dukanya, tidak ada susahnya, kita tidak mencari Tuhan. Karena senang terus, semua tercukupi, sehat, tidak pernah sakit, tidak pernah membutuhkan orang lain, punya kekayaan, tidak butuh siapa-siapa, kita tidak akan pernah mencari Tuhan. Tetapi kalau kita ada dalam keterpurukan, masalah, persoalan, kita baru mencari Tuhan. Itu pada umumnya. Pohon berbicara tentang kehidupan. Ini seumpama ya, sesuai firman Tuhan ini. Dan yang berikut, pemilik kebun anggur itu berbicara tentang Bapa Yahweh sendiri. Penjaga kebun anggur itu berbicara tentang Tuhan Yesua HaMasiah itu sendiri. Nah, pohon yang adalah kehidupan saudara dan saya ya. Yesua HaMasiah selalu datang ya, melawat kita, memberikan kita penghiburan, sukacita ya. Tetapi sesuai firman Tuhan ini ada begitu banyak pohon yang tidak berbuah, yang tidak menghasilkan buah ya. Saat itu Bapa di sorga tebang saja, tebang. Tapi ada penawaran dari Yesus HaMasiah sendiri. Bapak berikan lagi kesempatan. Ada satu kesaksian Bapak Ibu. Ada satu kesaksian ya. Saya belum pernah roh saya diangkat ke surga, belum. Saya belum pernah ya. Tapi ada satu kesaksian seorang hamba Tuhan yang rohnya diangkat ke surga. Dia mengatakan begini, saat dia rohnya itu terangkat di surga, dia melihat Yesus HaMasiah. Kita tahu Yesus HaMasiah ya, itu sebenarnya orang roh Bapa memang ada dalamnya. Dia sementara menangis, sementara tawar-menawar dengan Bapa di surga untuk berikan lagi kesempatan untuk umat-umatku yang ada di bumi ini, supaya mereka berbalik dari kejahatan dan melakukan kebenaran. Dia menangis di depan ya, di depan Bapa di surga. Dia tawar-menawar, jangan dulu ya, jangan berikan lagi kesempatan ya, supaya mungkin mereka yang belum bertobat, mereka bisa bertobat ya. Itu yang sedang terjadi saat ini. Begitu Yesus HaMasiah sangat mengasihi kita, dan sehingga Yesus mengatakan bahwa supaya pengorbananku di kayu salib tidak sia-sia, banyak orang bisa diselamatkan. Itu penawaran Tuhan Yesus HaMasiah kepada Bapa di surga. Seperti kisah ini, bahwa penjaga kebun mengatakan berikan lagi kesempatan tahun ini, siapa tahu tahun ini pohon ara bisa berbuah. Nah, kembali kepada kehidupan kita sebagai pohon yang diumpamakan seperti pohon ara ini. Sudah berapa lama kita bertobat? Adakah buah-buah pertobatan yang saudara dan saya keluarkan? Apa itu buah-buah pertobatan? Kita bisa buka di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Roh ya, buah ini berbicara tentang perbuatan ya. Roh ialah kasih, sukacita,
dan tidak ada hukum yang bisa menentang hal itu di dunia ini. Ini buah roh atau buah pertobatan. Kalau sampai tahun ini tidak bisa, tabang saja. Ketika tabang dilemparkan, ya, setelah dilemparkan dibakar. Kehidupan kita yang mungkin tidak berbuah, setelah ini kita akan dipotong, ya. Setelah itu kita akan dilemparkan ke api neraka. Firman Tuhan ini jelas datang bagi saudara dan saya, ya, untuk bisa mengeluarkan buah-buah pertobatan. Buah pertobatan ini penting. Sudah berapa lama kita bertobat? Sudah berapa lama saudara dan saya bertobat? Tapi buah-buah roh ini belum ada. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan ada di sini dalam ketemu hidup. Ada atau tidak dalam hidup kita? Saudara jangan mengartikan pertobatan itu hanya sebagai lahir baru saja. Kalau cuma lahir baru, kita tidak bisa diangkat. Lahir baru itu langkah awal supaya kita bisa menuju keselamatan yang kekal. Itu harus. Tetapi langkah awal, saudara, di halaman itu tidak bisa diangkat ketika Tuhan datang di awal-awal. Rapture datang. Ini tidak bisa diangkat kalau hanya sampai di halaman. Jadi lahir baru, ya, itu langkah awal, tapi itu bukan menentukan saudara, kecuali ketika saudara lahir baru, besok saudara dipanggil Tuhan. Itu saudara jelas masuk surga. Karena tidak ada buah-buah pertobatan yang saudara harus jalani. Tetapi kalau setelah saudara dan saya itu bertobat, lalu masih diberikan kesempatan hidup 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tapi selama itu kita tidak ada perubahan, tidak ada buah-buah pertobatan, maka kita tidak akan diangkat. Amin. Amin. Untuk itu mari di saat ini, ya, saya mengajak kita lihat firman Tuhan. Mari di kehidupan kita harus menghasilkan buah-buah pertobatan. Amin. Jangan cuma lihat dulu dia mabuk, sekarang saya lain. Ya, itu salah satu yang kentara. Tapi dalam hati iri, cemburu, dengki, benci, itu juga merupakan buah-buah pertobatan. Yang dulu merokok, sekarang saya merokok lagi. Itu artinya bahwa ada perubahan hidup. Yang dulu minum mabuk, sekarang saya lain. Dulu main perempuan, sekarang saya lain. Dulu main judi, togel, sekarang saya lain. Itu yang namanya buah-buah pertobatan. Amin. Untuk itu lihat firman Tuhan saat ini. Mari kita semua. Seringkali saya tanya dalam hidup kita, siapa yang mau diangkat? Semua rata-rata angkat tangan. Tetapi persyaratan untuk pengangkatan ada gugur banyak, gugur banyak. Seringkali saya bilang biar tahu firman dari Kejadian sampai Wahyu lain. Tapi kalau tidak ada buah pertobatan sama saja. Amin. Yang Tuhan mau untuk buah, mana buah. Karena kalau hidup saudara dan saya tidak berbuah, langsung dipotong. Bagaimana caranya supaya kita bisa berbuah? Bagaimana caranya? Kita buka di dalam Yohanes 15 ayatnya yang keempat, 5 dan 6. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang 4 sampai dengan yang ke-6. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat terbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku.
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ya. Bagaimana supaya kehidupan saudara dan saya itu berbuah? Tinggallah di dalam Yesus Masih. Dan Yesus Masih tinggal ya dalam hidup kita. Bagaimana caranya Yesus Masih tinggal dalam kita? Ya, firman-Nya yang tinggal dalam hati kita. Amin. Firman-Nya yang tinggal dalam hati kita. Bagaimana firman-Nya tinggal dalam hati kita kalau kita tidak pernah membaca firman-Nya? Kita harus rajin membaca firman supaya firman tinggal dalam hati kita. Kita harus banyak merenungkan firman supaya firman itu tinggal dalam hati kita. Amin. 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 Itulah caranya supaya saudara dan saya bisa berbuah banyak. Tapi kalau saudara dan saya tidak membaca firman, satu minggu satu kali ke ibadah baru dengar firman, terlalu lama. Satu minggu itu ada jarak 7 hari, terlalu lama. Tinggallah di dalam Bapak Yahweh. Bapak Yahweh adalah pengusaha. Yesus Masih adalah pokok anggur. Ranting-rantingnya adalah saudara dan saya. Kalau ranting-ranting itu melekat pada pokok anggur itu, ya, maka dia akan berbuah lebat. Yesus Masih ya pokok anggur dan Bapak Yahweh adalah pengusahanya. Jika kita tidak berbuah, ranting itu akan menjadi kering, dibuang dan dibakar. Untuk itu mari firman Tuhan di akhir ini selalu dapat keras atau ringan, keras atau hatimu yang keras. Perintah-perintahmu tidaklah berat. Amin. Amin. Yang berat adalah Hatinya. hati yang berat. Mau lepas rokok, aduh susah sekali. Berat sekali. Yang berat apa? Daging yang besar. Yang berat, daging yang dalam hidup kita. Merokok, stop minum ini bukan minum minuman biasa, minum mabuk ya. Jangan sampai bilang minum lalu aduh ketemu boleh minum lagi, bahaya nih ya. Nanti ketemu sasar. Tidak. Kalau masuk minuman ini, aduh berat. Apa yang berat? Daging yang berat, keinginan daging yang berat. Masuk kata-kata kotor ini, aduh berat sekali, berat. Saudara. Sering saya bilang jangan ada kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Tapi saya masih dapat banyak yang kasih keluar. Pambodo lah, nau lah. Nanti kalau dia jadi pambodo, dia nau, lu bisa gitu. Apalagi anak-anak kecil. Itu kadang-kadang kalau kemarin usah paling bodoh, usah paling nau. Kalau dia bodoh, dia nau, siapa yang rugi dan kepala sakit? Orang tua sendiri yang rugi. Selalu kasih berkat pada tiap hari. Anak pintar, jadi anak baik, jadi anak dengar-dengaran. Jangan bilang anak bodoh, apalagi sampai maki. Ini terjadi, ya. Dan saya masih dapati banyak di antara kita yang belum mengatakan mati, tapi Bapak yang ini jadi anak yang ada segala kata-kata mutiara yang
Tuhan bilang apa? Jadilah sempurna, sebab Bapamu di sorga adalah sempurna. Berusaha, berusaha, berusaha. Makanya firman bilang, tinggallah di dalamku dan firmanku tinggal dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Tapi kalau tidak ada firman dalam hati, bagaimana kita bisa berbuah? Ya, yang pikiran-pikiran kotor, Victor, istilahnya Victor, pikiran kotor. Jangan ada Victor itu dalam pikiran kita. Bersihkanlah pikiran kita, bersihkanlah hati kita, bersihkanlah hidup kita. Amin. Karena kalau tidak demikian, ya firman menjamin kita semua kalau tidak ada buah-buah pertobatan ini, ya kita semua itu apa? Kita akan ditabang dan kita akan dilemparkan ke lautan api. Itulah kematian yang kedua. Hidup ini berat, amin. Hidup ini berat karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa penyakit. Musuh kita tidak terlihat. Untuk itu mari Bapak Ibu, lewat firman Tuhan saat ini saya mengajak kita semua, ya. Kita semua yang ada di sini, saya mengajak. Mari. Kalau firman Tuhan sampai turun, berarti masih ada. Kalau firman Tuhan turun, berarti Tuhan mengasihi saudara dan saya. Kita bukan lagi orang dunia yang duduk di jalan-jalan, main judi jalan-jalan. Tidak, kita sudah dipilih dan diangkat dari dosa, bebas dari dosa, menuju keselamatan yang kekal. Tunjukkan buah-buah itu. Buah-buah roh yang pertama adalah kasih. Kasih yang pertama yaitu ya, apalagi murah hati, apalagi tidak sombong, ya. Tidak pemarah, tidak mementingkan diri sendiri, tidak cemburu. Ya. Untuk itu mari, ya, dari firman Tuhan ini kembali saya mengajak kita semua. Jangan sampai kata saling menunjuk. Kata tunjuk orang yang satu tangan, satu jari, berapa jari kata toh? 8. Jangan kata saling menunjuk. Tapi semua yang hadir mengoreksi diri, termasuk saya. Amin. Semua mengoreksi diri kita, termasuk saya. Oh, beta belum melakukan ini, belum ini, belum ini. Beta bikin akan juga. Karena Bapak yang sayang pada saya, Bapak saya. Tadi mulai lagu saya mau menangis, Bapak yang hadir. Bapak hadir di tempat ini. Dan Roh Kudus mengatakan, saya bilang Bapak terima kasih. Terima kasih Bapak ya, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bapak sangat mengasihi anak-anak Bapak di tempat ini. Amin. Jadi kalau Bapak menegur, itu tandanya Bapak mengasihi. Amin. Bukan Bapak marah, dan Bapak sayang. Kata harus bangga punya Bapak yang mengasihi kita. Lebih daripada istri kita, suami kita, orang tua kita, bahkan anak kita. Bapak mengasihi kita lebih dari siapapun yang ada di dunia ini. Kalau saudara dan saya mau menyenangkan hati Tuhan, ya, bukan cuma lewat pujian penyembahan, tapi lewat perbuatan, lewat buah-buah ini, Bapak senang. Jangan mau ada perlu saja baru mau datang. Kayak anak-anak di rumah. Kalau mau perlu uang, mau sesuatu, datang di orang tua, ya, pa. Mama dan Bapak sudah tahu, sudah dia mesti bicara banyak, frustasi maksud. Sudah, Mama
Bapak suruh kita bikin, barang ada maksud. Lalu kalau saya ada maksud dan tujuan lagi yang diinginkan, susah lagi. Bapak suruh susah lagi, barang tujuan sudah tercapai. Jangan kita seperti itu. Lalu angka mama, mama itu paling baik. Ada beda, misalnya ada orang kayak bilang mama ini, orang kata bapak ini, apa puji-puji. Ya. Demikian kehidupan kita secara rohani. Jangan mau apa-apa dari Bapak Yahweh baru datang. Bapak engkau baik, Bapak engkau dahsyat, luar biasa. Padahal ada sesuatu ini. Tapi kalau sesuatu itu sudah terpenuhi, susah lain. Yang terus seperti itu, ada maunya saja. Ya, amin. Tapi mana setiap saat mau ada maunya, tetap ketemu datang memuji nama Bapak Yahweh. Amin. Karena itulah tujuan saudara dan saya diciptakan di muka bumi, untuk menjadi pemuji-pemuji dan penyembah-penyembah Bapak Yahweh. Ya. Semua mau berbuah? Mau berbuah? Tinggallah di dalam Yesus Kristus. Biarlah firman-Nya tinggal dalam kita, supaya kita berbuah. Amin. Supaya kita berbuah. Jangan ditebang dan dilemparkan ke laut tanah. Ya. Mari, ya, saya pantau ya, saya tidak banyak kritik dan saya tidak mau marah-marah. Tidak. Tapi saya pantau saja. Ya. Perkataan, sikap, kita semua masih banyak harus berubah. Masih banyak kedagingan kita masih ada yang besar, kikis semua. Biarlah firman Tuhan saat ini dapat menguatkan saudara dan saya, dapat membawa kita ke jalan yang benar. Amin. Semua setuju? Oke, buktikan. Semua setuju mau berubah, mau menghasilkan buah pertobatan? Buktikan, amin. Buktikan, jangan cuma amin di mulut. Buktikan. Ya. Kalau sampai berulang-ulang kali, beta cuma serahkan sama Bapak. Nanti Bapak yang ambil. Ya, puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan di siang hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan kita tundukkan kepala.